Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kami tentang pembelajaran komputer dan game. Hari ini kita akan belajar mengenai border and shading, column, dan drop cap. Pengertian dari border itu sendiri itu untuk membingkai sebuah paragraf atau tag atau kalimat, sedangkan shading itu untuk membuat pewarnaan. Dengan yang namanya kolom itu untuk membagi paragrafnya menjadi beberapa atau sesuai keinginan kita. Lalu apa yang dinamakan dengan drop cap? Drop cap itu untuk memperbesar sebuah huruf di awal kalimat. Baik, bagaimana cara membuatnya? Mari ikuti prosesnya sebagai berikut. Saya akan berikan contoh di sini sebuah teks ya. Di layar kalian bisa dicoba atau bisa dilihat. Kita blok dulu kata yang ingin kita buat sebagai bordernya. Kita contoh kayak gini, tujuan penelitian saya blok. Masuk ke border. Border itu berada di bagian ribbon paragraf. Ya, ribbon itu bisa diartikan juga sebagai menu. Nah, itu bisa diklik di bagian sini. Border, pilih border and shading. Nah, maka muncul border, page border sama shading. Oh ya, satu lagi page border belum dijelaskan. Page border itu untuk membingkai satu kertasnya. Jadi satu halaman kertas kayak sertifikat, bagian sampingnya itu biasanya ada bingkai, itu pakainya page border. Sedangkan border untuk membingkai teks atau paragraf. Sekarang kita contohkan menggunakan border terlebih dahulu. Kita klik border, pilih box, apply to, kita pilih tag. Terus shadingnya atau pewarnaannya kita pilih sesuai keinginan kita. Sebagai contoh saya gunakan yang ini orange. Kita apply to-nya juga di sini jangan lupa jangan paragraf tapi teks karena satu teks. Maka klik ini hasilnya, maka dibikin bingkai atau kotak dan juga ada pewarnaannya. Terus berikutnya mengenai drop cap. Drop cap itu tadi sudah dijelaskan untuk memperbesar huruf di awal kalimat. Nah, untuk memperbesarnya kita blok satu huruf. Ini contoh huruf T, kita pilih menu insert, pilih drop cap option, lalu pilih drop it. Nah, setelah itu kita muncul di sini fontnya Arial, line to drop-nya 3. Nanti setelah huruf yang besar melewati 3 baris ke bawah jadi 1, 2, 3 ya gitu. Terus distance from text itu digunakan untuk memberi jarak antara huruf yang besar dan juga paragraf. Maka untuk sekarang kita pilihnya yang drop it aja, jangan in margin. Setelah itu kita oke. Maka muncul huruf yang besar. Terus untuk membingkainya kita sama, membuat bordernya. Baik. Terus oke. Lalu untuk membuat kolomnya atau membagi kolomnya kita pilih page layout, pilih kolom, pilih more kolom. Karena untuk dibagi standaran kita di sini cuma ada 3 tampilan, 1, 2, 3 atau normal jadi 2, 3. Kalau left lebih banyak sebelah kanan, kalau right lebih banyak sebelah kiri. Nah, di sini ada number of column. Number of column itu digunakan untuk menambah apabila kita tidak sesuai
dengan yang kita inginkan. Misal di sini kita pengen kolomnya atau paragraf itu terbagi lebih dari 3, atau kita kasih angka di sini jadi angka 5 pun bisa. Jadi karena untuk standar kita pilih yang 2 dulu. Width-nya saya kasih angka 7. Nah, untuk spacing saya kasih angka 1. Setelah itu oke. Maka paragraf itu akan terbagi menjadi 2. Dan seperti ini contohnya. Terus untuk membingkai atau memborder sebuah paragraf, kita pun bisa masuk lagi ke menu ribbon home, terus dicari bagian paragraf, di sini border and shading. Setelah itu kita box, terus shadingnya atau warnanya kita bisa bedakan. Kalau tadi kan kita pilih yang orange, sekarang pilih yang biru. Karena satu paragraf, apply itunya tetap paragraf, jangan diganti teks. Terus, bagaimana cara membuat bordernya atau cara membuat kolomnya agar terlihat lebih banyak sebelah kanan dan ada garis di tengahnya? Maka kita blok, lalu masuk page layout, kolom, pilih more kolom, pilih yang left. Nah, untuk menambah garis tengahnya kita centang line between. Setelah line between kita centang, lalu kita klik OK. Nah, ini kan masih salah karena harusnya ditambah dengan spasi atau kita tambah dengan enter. Kalau kayak gini kasusnya kita salah, kita ulangi terlebih dahulu. Kita normalkan dulu. Nah, di sini karena belum ada enter, kita hapus, kita blok sampai sini, masuk ke page layout, kolom, more kolom, pilih ini, terus ini, kita oke. Nah, dan untuk menurunkan ini kata yang tidak sesuai dengan paletnya, kita klik di sini enter, klik kursor lalu enter lagi. Nah, dan berhasil. Dan untuk menggeser ini supaya wawasan bisa geser ke sini, kita klik yang ini. Nah, maka berpindah agar kelihatan lebih rapi dan juga terlihat lebih enak lah, seperti itu. Oh ya, jangan lupa kalian atur dulu yang namanya margin dan juga jenis kertasnya sebelum mengetik supaya hasilnya lebih bagus dan lebih enak dilihat. Nah, dan untuk pengaturan margin itu ada di sini, baik setup. Jadi tetap masuknya menu page layout, pilihnya page setup, pilih marginnya. Karena untuk margin standar kita menggunakan 2.54 semua, kanan dan kirinya, juga bawah, terus juga atas. Setelah itu kita pilih jenis kertas yang kita inginkan dan menggunakan, karena standar kita menggunakan yang namanya kertas letter. Kalau biasanya untuk pengetikan kita menggunakan kertas F4 atau A4. Kebetulan kalau di dalam settingan komputer kita cari yang namanya F4, kalau nggak salah sih nggak ada. Karena nggak ada F4 itu, settingannya diganti dengan settingan legal. Kalau A4 itu ada, yang nggak ada itu settingan legal. A4 itu ada. Kalau letter itu tampilan standar ketika kita baru buka mau pengetikan. Dan untuk itu setelah kita ganti letter,
maka sudah selesai. Demikian tutorial hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe.